saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong pemerintah diingatkan dan tolong DPR diingatkan. Karena rakyat, terutama umat Islam, sudah resah dan sudah gelisah. Dan bila keresahan dan kegelisahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri. Menyatakan sikap menolak tanpa reserve, menolak dengan tegas terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kita harus tahu betul bahwa RUU HIP sekarang ini jauh lebih berbahaya dibanding virus corona. Dan yang PKI kita potong kepalanya. Karena kalau tidak sekarang, saya tidak yakin Indonesia ini akan lebih buruk daripada kejadian Suriah, lebih buruk pada Vietnam. Bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka tidak salah. Bagaimana akibat daripada suatu KUP PKI yang gagal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda, pemudi sebangsa setanah air. Mari kita berpikir cerdas, Mas Bro. Jangan jadi manusia-manusia yang innahu kana zoluman jahula, manusia-manusia yang bodoh dan zolim. Jangan jadi monyet, ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jangan jadi monyet, karena monyet itu dari zaman dulu semenjak dia baru diciptakan hingga saat ini monyet tetap monyet. Coba monyet kalau dipakai baju, diberi baju, maka itu monyet akan kelihatan lucu. Tetapi kalau monyet telanjang, maka monyet akan kelihatan anggun, gagah, berwibawa. Maklum monyet. Dari dulu hingga sekarang ya gitu monyet. Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Mereka hidup hanya demi memuaskan kemaluannya. Mereka hidup hanya demi memuaskan perutnya. Jadi kita jangan jadi monyet karena kita punya akal. Dulu handphone nggak ada dulu di zaman Nabi Adam. Handphone, laptop, mobil, pesawat terbang nggak ada. Ketika kakek moyang Nabi Adam diciptakan, belum ada itu handphone, kapal terbang, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini semuanya ada. Karena manusia ini punya akal. Mampu berpikir. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Perhatikan judulnya baik-baik, Mas Bro. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Perhatikan dari judulnya aja udah jelas. Bahwa RUU ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Justru untuk membentengi Pancasila dari tafsiran-tafsiran sesat para khilafah yang memang sedang mencoba ngacak-ngacak sejarah Indonesia, yang sedang ngacak-ngacak tafsiran Pancasila demi mengganti sistem yang selama ini kita sudah nyaman
dalam melaksanakannya, dalam menjalankannya. Gak ada yang salah. Semuanya niatnya baik, tujuannya baik, prosesnya pun baik. Lagian ini baru rancangan undang-undang. Semua fraksi di DPR setuju. Apa yang salah? Masalah kekurangan nanti kan bisa dibicarakan. Jadi yang menolak ini siapa? Mereka yang menolak RUU HIP adalah orang-orang yang jelas-jelas anti Pancasila. Pro Orde Baru, pro Cikeas, pro Khilafah. Sudah jelas kok. Di belakangnya Cendana. Makanya saya prihatin melihat MUI sekarang ini. Katanya MUI ini Majelis Ulama Indonesia. Kok tidak mewakili suara Indonesia? Kok tidak mewakili semua golongan umat Islam di Indonesia? Kok tidak mewakili suara rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Malah Majelis Ulama Indonesia ini menjadi atau mewakili kelompok-kelompok khilafah yang menjadi para pelacur politik Cendana dan Cikeas untuk menggulingkan Jokowi, sekaligus kalau ada kesempatan orang-orang khilafah akan mengganti NKRI menjadi khilafah. Ini majelis apaan? Ulama apaan? Indonesia apaan? MUI ini majelis ulama orang-orang khilafah. Majelis ulama orang-orang PKS. Majelis ulama orang-orang HTI. Tidak mewakili suara Islam Indonesia. Prihatin MUI, dalamannya diisi orang-orang yang memang melacurkan dirinya pada berhala politik. Memang melacurkan dirinya pada khilafah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pantas sekali kiranya MUI ini menjadi majelis ulama iblis. Karena ulama itu punya sifat adil dan bijaksana. Cerdas otaknya, cerdas akhlaknya. Tidak berfungsi sebagai bajingan, tidak berperan sebagai binatang, tidak berperan sebagai setan, tidak berperan sebagai iblis. Ulama itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Semua ucapan-ucapan ulama harusnya zikir, bukan ancaman kepada pemerintah. Ini ulama binatang yang kayak gini, yang berfatwa hanya demi memuaskan perutnya, yang berfatwa hanya demi memuaskan kemaluannya, yang berfatwa hanya demi memuaskan yang membayarnya. Ulaika alladzina ishtaru dhalalata bil huda, menjual agama hanya demi perutnya, kemaluannya, bahkan buku rekeningnya, bahkan istri-istrinya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Umat dilalaikan, umat diabaikan. Ibu, bapak, hadirin, pemuda, pemudi sebangsa setanah air. Prihatin, Mas Bro. Majelis Ulama Indonesia tak ubahnya seperti Majelis Ulama Iblis. Memang kelakuannya kayak iblis.
Iblis itu tidak mau mengakui kelebihan Nabi Adam. Tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kebenaran. Iblis ngancam Nabi Adam bahwa iblis akan membuat jebakan-jebakan kepada anak cucu Nabi Adam agar mereka terlempar dari surganya Allah. Iblis dari awal diciptakan beserta prajurit-prajuritnya akan terus bikin ribet, bikin ribut, tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, mengancam untuk menjerumuskan Nabi Adam dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Jadi MUI dan kawan-kawan ini yang merupakan penyampai lidah khilafah, ya pantasan disebut iblis. Karena saya perhatikan, saya amati, saya tinjau, kok fatwa-fatwanya itu bikin panas, bikin ribet, bikin ribut, bikin rusak hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan. Bikin permusuhan. Ini ulama atau apa? Atau memang benar-benar iblis? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wahai rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Kalau saya presidennya, sudah saya bubarkan yang namanya Majelis Ulama Iblis ini. Benar. Sudah jauh dari tuntunan Islam. Sudah tidak laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah jauh dari keteladanan. Sudah jauh dari man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang lisan dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Sudah jauh dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya akan perangi majelis ulama iblis seperti ini kalau mereka tidak mau tobat. Saya pastikan saya akan pertaruhkan hidup dan mati saya untuk mengislamkan orang Islam, untuk mempancasilakan orang-orang Indonesia. Karena Islam yang terindah itu cuma ada di Indonesia. Diberikan kekayaan yang berlimpah. Diberikan keragaman suku, budaya, bahasa, golongan, warna kulit yang berbeda-beda. Ini harus kita jaga. Ini harus kita lestarikan. Musuh-musuh NKRI yang ingin mengganti NKRI menjadi syariah. Tak peduli dia MUI. Tak peduli dia Parpol. Tak peduli dia FPI, HTI, PKS, Cendana, Cikeas. Wajib saya lawan. Saya yakin orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan bersedia mendukung perjuangan saya ke depan. Tahun 65 memang ada Billahil taufiq wal hidayah. tahanan-tahanan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.